Kita dari kelompok 3 akan membahas tentang peristiwa terbunuhnya Mayor Abdurrahman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sintia Agrianti Putri Herdiana, absen 34. Saya juga absen 36. Saya Raffi Ahmad Mahmudi, absen 28. Saya Adi Merudensa, absen 6. Saya Muhammad Sabandera, absen 20. Dan saya Anissa Rudianti, absen 8. Silahkan menyaksikan. Aldi, sebelumnya tahu gak sih siapa Mayor Abdurrahman? Kalau di sebelumnya ya, bagi saya sendiri, jika tidak mengkaji materi ataupun beberapa sumber, yang saya bayangkan Mayor Abdurrahman itu sosok pejuang mungkin ya di masa lalu, masa lampau, di mana mungkin masih proses dari merdeka ke apa ya, ketika PH itu kan masih memang beberapa ada penyerangan lagi dari Belanda, dan saat itu daerah-daerah pun masih ada penjajahnya, meskipun kita sudah menyatakan merdeka tapi tidak sepenuhnya kita sudah diakui bahwa merdeka. Lalu apakah Aldi tahu peristiwa terbunuhnya Mayor Abdurrahman pada tahun 1948 di Cibubuan Buah 2? Nah, ini karena saya tidak mengetahui langsung, jadi saya mengetahui ini dari sumber dari seorang veteran ya, bahwa beliau mengatakan lebih tepatnya bukan tahun 1948 tapi 1949. Nah, saat itu Mayor Abdurrahman sedang beristirahat di Cibubuan Buah 2, dan ada informan kayak mata-mata Belanda tapi orang Indonesia yang memberikan informasi kepada pihak Belanda bahwa Mayor Abdurrahman saat itu sedang beristirahat di Cibubuan Buah 2, dan tepat pada pukul 05.30 waktu pelaksanaan eksekusi Mayor Abdurrahman berlangsung, kurang lebih seperti itu. Karena ini saya dapat informasi dari veterannya gitu. Iya. Lalu bagaimana sih konkretnya pembunuhan pada Mayor Abdurrahman? Apa sih yang terjadi pada saat itu? Menurut sumber yang saya cari ya, saya menggali informasi dari sumber internet bahwa pertempuran pecah pada tanggal 11 April 1949 pagi hari, ya bertepatan dengan mungkin meninggalnya itu 5.30 ya, dengan keterangan Bapak veteran tadi, tepatnya di desa Cibubuan setelah pasukan Barat Hijau mengepung Cibubuan. Pertempuran tersebut tidak seimbang karena Kapten Edi Sumadi Praja gugur beserta 4 orang prajuritnya. Lalu Mayor Abdurrahman ditawan bersama ajudannya yang bernama Peter Sobur dan Kopral Kahmat. Mereka bertiga dibawa ke balai desa dengan hanya menggunakan pakaian dalam, lalu diinterogasi oleh pasukan Barat Hijau. Saat itu Mayor Abdurrahman dicercar dengan berbagai pertanyaan, termasuk menanyakan keberadaan Letkol Sadikin. Mayor Abdurrahman sendiri bungkam dan enggan berbicara. Saat itu juga Kopral karena ditembak di kepalanya. Karena Mayor Abdurrahman enggan berbicara, alih-alih buka suara, Mayor Abdurrahman tetap bungkam. Hal tersebut membuat pasukan Barat Hijau naik pitam, lalu tembakan kedua menewaskan Sersan Sobur. Mungkin dari apa yang barusan saya baca itu berkesinambungan dengan apa yang Bapak veteran katakan, bahwa Mayor Abdurrahman lebih baik mati dibanding dia harus memberikan informasi pada Belanda. Karena secara tidak langsung ketika dia memberikan informasi, ya dia juga kayak memberikan informasi negaranya sendiri kepada musuh, mungkin seperti itu. Dari maksud lebih baik mati daripada harus membuka suara gitu. Terus juga Mayor Abdurrahman menugaskan ajudannya Letnan 2 Dadang Mirta Maji untuk menyertai rombongan Letkol Sadikin. Abdurrahman sendiri tak ikut dengan rombongan lantaran terkena penyakit malaria. Tanpa ajudan dan pasukan pengawal, dia memutuskan beristirahat waktu itu di desa Cibubuan dan berencana akan menyusul begitu malarianya membaik.
Jadi mungkin itu kejadiannya sebelum ada pengepungan di Cibubuan. Jadi dia menugaskan ajudannya bersama Adnan Sadikin untuk lebih dahulu mungkin berangkat, dan dia ingin beristirahat dulu karena penyakit malarianya. Pada Minggu 10 April 1949, surat dari pos terdepan Yon 2 di Conggyang diterima Kepala Desa Cibubuan, Sumawi Jaja. Surat tersebut sangat singkat sekali. Yang isinya itu harap waspada, sekitar situ Kompi Barat Hijau terlihat di sekitar Conggyang. Namun entah bagaimana informasi tersebut tidak disampaikan lebih tepatnya oleh Sumawi Jaja kepada Kapten Edi atau Mayor Abdurrahman. Pertempuran pecah pada 11 April 1949 di pagi hari di Desa Cibubuan tersebut. Setelah itu dibawalah Abdurrahman ke selatan balai desa, lalu berhenti di selatan rumah. Mayor Abdurrahman kembali dicecar pertanyaan. Mayor Abdurrahman tetap bungkam, tidak memberitahu posisi Letkol Sadikin. Nahar, Mayor Abdurrahman ditembak tepat di dahinya oleh pasukan Barat Hijau. Setelah dipastikan meninggal, jasad Abdurrahman dibawa kembali ke balai desa. Jadi dari rumah yang salah satu rumah itu dia dicecar kembali. Setelah dia tidak ingin berbicara, masih bungkam, dan dia dieksekusi mati tepat di dahinya ditembak. Jasad beliau diletakkan dalam posisi duduk di bawah panji Yon 2 Tarumanegara yang sudah terkoyak, sementara darah terus mengucur dari kepalanya, membasahi kaos dalam putih yang dikenakan. Pasukan Barat Hijau Belanda ke Cibubuan termasuk tugasnya itu gagal karena tujuan utamanya itu bukan Mayor Abdurrahman sebetulnya, tapi target utamanya itu Panglima Divisi Siliwangi, yaitu Letnan Kolonel Sadikin. Letnan Kolonel Sadikin tidak ditemukan di situ, dan Mayor Abdurrahman tidak ingin memberikan informasi kepada pihak Barat Hijau, dan ya Letnan Sadikin berhasil lolos. Namun harus dibayar, dan itu dibayar mahal karena Siliwangi harus kehilangan 8 anggota Yon 2 Tarumanegara, termasuk Danyon Mayor Abdurrahman, Nata Kusuma, dan Danki Kapten Edi Sumadi Praja. Selain prajurit TNI secara brutal, pasukan Barat Hijau membantai juga 4 rakyat sipil saat itu. Mereka dieksekusi setelah disiksa dengan tusukan bayonet dan hantaman popor senjata. Jadi singkatnya mungkin apa yang saya baca barusan, bahwa sebetulnya Mayor Abdurrahman itu bukan target utama mereka. Yang jadi target utamanya itu Letkol Sadikin, dan termasuk gagal karena ya tujuan utamanya itu Letkol Sadikin. Dan yang patut diapresiasi adalah kebungkaman dari seorang Mayor Abdurrahman. Baik. Lalu adakah pesan untuk anak muda zaman sekarang untuk selalu mengingat sejarah ini, terutama tentang Mayor Abdurrahman? Untuk amanat mungkin ya, karena termasuk saya juga masih muda gitu, bahwasanya mawas diri lah, jaga istilah dan makna kemerdekaan itu dijaga. Kita saat ini tidak memperjuangkan sebuah kemerdekaan, tapi saat ini kita menjaga, karena apapun itu kayak kalau menjaga itu memang akan mungkin sulit. Kita memang tidak berperang dengan Belanda ataupun musuh lainnya, tapi kita berperang mungkin dengan diri kita sendiri, mungkin dengan sesama bangsa kita, jangan sampai terpecah belah. Terus juga menjaga wawasan kebangsaan, maksud dari menjaga wawasan kebangsaan kita. Memang betul kita tidak merasakan saat itu, meskipun kita misalkan gak harus jadi TNI ataupun Polri, kita belajar tentang wawasan kebangsaan, tapi kita juga sebagai rakyat biasa patutnya menjaga hal itu. Dan kita harus mengetahui masa lampau kita. Ada bahasanya, kata Soekarno kan, jangan lupakan sejarah, kalau tidak salah. Jadi sejarah itu memang harus dikenang, jadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Terus juga hormati simbol negara, seperti kita
menghormat simbol negara itu bendera Pancasila, dasar negara kayak gitu. Itu kita harus hormati. Dan mungkin untuk anak-anak muda seperti kita ini patutnya kita bangga akan perjuangan para pahlawan, dan kita harus mengingat tentunya kita tidak perlu menyamakan perjuangan kita dengan mereka, tetapi kita punya cara tersendiri untuk berjuang. Kita punya cara sendiri untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh Indonesia, bahwa memang kita tuh tidak selama itu, kita tuh punya potensi-potensi yang baik. Jangan sampai kita saat muda ini pasti banyak aliran-aliran yang masuk ke kita kayak negatif dan hal lainnya. Kita boleh memasukkan itu, tapi kita saring, jangan sampai kita terbawa ke sana. Kita aja sih. Baik, terima kasih kepada Aldi dan untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah mendengarkan peristiwa tentang Mayor Abdurrahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.